ya. Nah, sebentar lagi kita akan mulai ya, tapi kita mau berdoa dulu. Kita siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Mari kita berdoa, sikap yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami boleh melakukan setiap puji-pujian kami ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarlah Tuhan ibadah kami ini di Sabtu ceria ini Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa hadir Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan kami boleh bersukacita Tuhan untuk memuji nama-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang kami pujikan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, nah kita tahu bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, kita memujikan kasih Yesus indah-indah. Oh, indah karena yang indah siapa? Hanya Tuhan Yesus. Yuk, kita pakai gerakan ya. Bergerak menari buat Tuhan. Nah, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi pada Tuhan karena kita apa? Kita harus selalu bersyukur. Segala apapun yang kita alami, kita harus senantiasa mengucap syukur. Nah, kita akan pujikan dengan apa? Belas kasih. Dengan aku membalas kasih yang kuterima darimu.
siapkan nanti pula. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, kami sudah mengagungkan Engkau, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, urapi kami anak-anak-Mu, sehingga firman itu Tuhan boleh sampai kepada hati kami Tuhan, dan kami boleh melakukannya. Hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo anak-anakku semuanya, senang sekali kita bertemu pada hari ini dalam ibadah Satu Ceria untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini adalah tentang bersyukur atas pertolongan Tuhan. Masih ingat kan cerita tentang bangsa Israel yang ada di tanah Mesir selama 430 tahun. Mereka sangat menderita dan kemudian Tuhan membebaskan mereka. Mereka keluar dari tanah Mesir dengan pertolongan Tuhan, yaitu dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh tentara-tentara Mesir atau tentara-tentara Firaun dengan kereta kuda mereka yang tangkas. Tetapi Tuhan menyertai orang Israel. Tuhan menolong dan menyelamatkan orang Israel. Karena diselamatkan, maka mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita lihat dulu cerita bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan orang Israel dari kejaran tentara-tentara Mesir atau tentara-tentara Firaun, dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini
tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah melihat bersama-sama cerita tentang orang Israel yang diselamatkan oleh Tuhan dari kejaran tentara-tentara Firaun atau tentara-tentara Mesir. Bangsa Israel mengalami ketakutan, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Hebat kan Tuhan Yesus? Tetapi orang-orang Mesir atau tentara-tentara Mesir itu dibinasakan. Mereka jeburkan ke dalam laut. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena orang-orang Israel ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka mereka bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atau berterima kasih. Karena itu pagi hari ini atau kesempatan ini, firman Tuhan kita adalah bersyukur atas pertolongan Tuhan. Orang-orang Israel bersyukur atas pertolongan Tuhan. Mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya mereka bersyukur? Mereka memuji Tuhan. Mari kita lihat ayatnya di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Ayo ambil Alkitabnya, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini mulai dari ayat 1. 1, 2, 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku.
Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah caranya orang Israel bersyukur kepada Tuhan. Yaitu mereka memuji Tuhan. Orang Israel berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diselamatkan dari kejaran musuh, yaitu tentara-tentara Firaun. Mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan mereka bernyanyi bagi Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Bahkan mereka berkata, Tuhan itu pahlawan perangku. Haleluya. Hebat kan Tuhan kita? Tuhan Yesus hebat. Dia menolong orang yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan kita, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Semuanya harus bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak harus bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap hari sudah dipelihara oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Semuanya masih bisa bernapas kan? Semuanya masih bisa melihat kan? Masih bisa bergerak? Masih bisa berjalan? Masih bisa berlari? Nah, semuanya karena Tuhan. Kalau tidur di malam hari, di pagi hari dibangunkan oleh Tuhan. Kalau belajar, diberkati oleh Tuhan dengan kepandaian dan kepintaran. Nah, karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong kita, maka kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Tuhan. Ibadah Sabtu ceria, mendengarkan cerita firman Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Semuanya pasti bisa bernyanyi. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jadi jangan lupa. Kalau tidur, bangun. Berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati saya, menjagai saya di saat saya tidur. Kalau makan, minum, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan saya makan dan minum. Kalau sekolah belajar, jangan lupa berterima kasih. Tuhan Yesus sudah berikan kepintaran. Semuanya karena Tuhan. Jadi kita juga anak-anak harus berterima kasih kepada Tuhan. Ayo, anak-anakku semuanya kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberkati saya. Tuhan Yesus baik. Ia memelihara kita, memelihara ayah, memelihara ibu, memelihara kakak, memelihara adik, dan memelihara semuanya. Saat kita keluar, saat kita masuk, kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi jangan lupa anak-anakku untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati, yang sudah memelihara kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati anak-anakku semuanya. Amin. Mari anak-anakku kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati saya. Memberkati dengan firman-Mu, mengajar saya untuk tahu berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan juga sudah menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin. Tuhan memberkati anak-anakku semuanya.